Itu juga saya sesalkan, sudah saya tegur, tidak boleh lagi ada data-data dari yang terobservasi dipublikasikan oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah daerah, karena itu melanggar HAM, kira-kira begitu. Penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu psikis kami di dalam. Saya selama diisolasi itu selama seminggu mungkin ya, saya nangis terus gitu karena saya tahu yang dibicarakan oleh media, beberapa media dan orang-orang yang menyebarkan mengenai saya dan ibu saya. Orang-orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif COVID-19 dengan berbagai stigma negatif karena ya itu pasien akan menjadi korban 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Syariza dari kelas 10 IPS 1 absen 3. Hari ini saya dan teman-teman akan membahas tugas yang diberikan oleh Ibu Siti Fatimah mengenai berita tentang pasien positif corona nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia dibully oleh masyarakat. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat pada tanggal 3 Maret 2020, tepatnya pada hari Selasa, pasien nomor 1 corona di Indonesia ini memberikan kesaksian pada narasi TV yang mana menjadi referensi kita pada pembahasan ini. Pasien positif corona nomor 1 ini mengaku keadaannya masih relatif baik, namun menyesalkan sejumlah laporan yang dirasa menyudutkan namanya. Seperti misalnya pengungkapan identitas pasien beserta alamat lengkap rumah pasien, kemudian pemasangan garis polisi di rumah pasien, dan penghakiman atas aktivitas pasien sebagai penarik. Nah, ini menurut saya sangat disayangkan, apalagi berita terbarunya pasien ini sudah sembuh, namun memberikan statement ke media bahwa dirinya depresi selama diisolasi dan terus menangis. Nah, yang saya akan bahas adalah mengapa itu bisa terjadi. Yang pertama, penyebab itu terjadi menurut saya adalah ini terjadi miskomunikasi antara rumah sakit dengan pemerintah daerahnya karena telah membocorkan identitas pribadi pasien. Penyebab yang kedua adalah menurut saya ini karena kurangnya rasa empati yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, warga Indonesia ini cepat panik karena mungkin kurangnya informasi yang didapat mengenai corona ini. Mungkin ini adalah unsur dari kesalahan pemerintah juga karena pemerintah terlalu mengentengkan corona, bahwa memberikan informasi bahwa corona tidak akan sampai ke Indonesia dan ternyata sampai. Akhirnya warga mungkin panik dan menghakimi pasien positif corona itu segala macam. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita menyikapi kasus ini. Yang akan saya tekankan di sini adalah stop bullying, karena bullying akan merusak kondisi psikologis seseorang. Jadi mungkin kalau ada orang-orang terdekat kita yang terkena virus corona ini, COVID-19 ini, yang sebaiknya kita lakukan adalah mendukung dan memberikan ketenangan dan memberikan informasi kepada pasien bahwa virus corona ini tingkat penyembuhannya 98%, yang mana artinya mungkin untuk sembuh itu sangat besar. Sekali lagi saya tekankan, stop bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Khalifatur Rasyida, absen 5 dari kelas 10 IPS 1. Jadi tanggapan saya mengenai korban virus corona 01 dan 02 yang dibully merupakan salah satu bentuk kepanikan masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia panik, takut tertular virus corona tersebut, maka mereka tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyebarkan informasi dan identitas korban yang belum diketahui kebenarannya. Nah, semakin informasinya menyebar, maka semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang menyimpulkan bahwa korban pasien 01 dan 02 itu merupakan sumber dari virus corona di Indonesia gitu. Dan seharusnya masyarakat Indonesia tidak melakukan ini karena informasi yang didapat itu belum tentu benar, dan hal ini tentu berdampak pada kondisi kesehatan si korban tersebut. Karena dilansir dari Viva News, juru bicara virus corona menyatakan bahwa tidak ada keluhan dari pasien 01 dan 02. Namun, pasien tetap dinyatakan positif corona karena kondisi psikisnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kondisi psikis seorang itu sangat mempengaruhi kondisi fisiknya. Sehingga
apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka khawatirkan itu mengganggu kesehatannya. Jadi jangan menyebarkan informasi tanpa mengetahui kebenarannya, dan tentu jangan memojokkan seseorang kalau sebenarnya kebenarannya sendiri kita belum tahu. Selamat malam semuanya, nama saya Akselis Masusriki Silitonga dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 6. Sekarang saya akan memberikan beberapa informasi terkait kedua pasien positif virus corona yang mendapat bullying yang berasal dari Depok. Setelah saya baca dari vivanews.com yang mengatakan bahwa kedua pasien tersebut belum sembuh total. Selain itu, mereka juga mendapat tekanan psikis dari masyarakat yang menghujatnya dan menyebarkan data pribadi mereka lewat media sosial. Setelah itu saya baca dari kompastv.com yang mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil menegur Wali Kota Depok agar menjaga data pasien corona agar tidak tersebar ke khalayak umum. Ia juga memperingatkan kepada masyarakat umum untuk tidak menyebarluaskan data pribadi tersebut karena hal tersebut dapat menyerang psikis korban. Selain itu, inti dari saya, virus corona ini merupakan salah satu bencana terbesar bagi dunia ini. Jadi, janganlah kita menghakimi dan menghujat pasien tersebut, karena hal tersebut tidak akan berpengaruh bagi keselamatan pasien dan juga diri kita sendiri. Sebaliknya, hendaklah kita selalu meminta pertolongan Tuhan, serta mematuhi langkah-langkah, aturan, dan anjuran pemerintah terkait virus corona yang diberikan kepada kita, agar virus corona tersebut bisa teratasi dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.